Dan pemirsa, kita akan membahasnya dengan narasumber Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT, Jumisih, yang sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini. Selamat siang, Selamat Mbak siang. Jumisih. Baik, terima kasih sebelumnya Iya, sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Dan kita membahas terkait dengan pengesahan Undang-Undang PPRT begitu ya. Bagaimana kemudian tanggapan Anda dengan disahkannya hal ini? iya teman-teman selamat siang. Terima kasih dukungan teman-teman semua ya. Teman-teman jurnalis juga sangat bergerak selama 22 tahun ini. Jadi kami sebagai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT sangat senang, bahagia, terharu, bangga gitu ya dengan disahkannya RUU PPRT menjadi undang-undang. Jadi ini adalah capaian kita di mana cuti PRT di Indonesia sekarang sudah punya hukum lex spesialis yang mengatur khusus tentang pekerja rumah tangga. Jadi ini luar biasa capaian untuk tahun ini selama 22 tahun diperjuangkan. Baik Mbak Jumisih, ini kan sebenarnya adalah penantian panjang seperti itu ya. 22 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Sebenarnya kendala apa sih Mbak Betul. yang dirasakan dalam memperjuangkan undang-undang ini hingga harus sampai 22 tahun Mbak? Kalau menurutku ini soal political will anggota dewan ya gitu, dan situasi pemerintahan yang terus berganti-ganti itu juga membuat sulit gitu. Kita punya kendala misalnya setiap ganti DPR gitu, kita menjelaskan dari awal lagi tentang isian dan maksud yang kami harap dari pasal-pasal yang ada di dalam draft, dan itu membutuhkan person to person ya, karena anggota dewan mesti mengerti maksud kita mengusulkan undang-undang ini ada itu bukan untuk bukan untuk memusuhi, menghakimi para pemberi kerja, bukan sama sekali. Justru undang-undang ini itu memberikan perlindungan kepada PRT dan pemberi kerjanya gitu. Jadi political will anggota dewan itulah yang mungkin butuh untuk terus dikuatkan ya, karena ini juga berkaitan dengan kultur atau budaya yang berlaku di Indonesia selama ini. Baik, Mbak Jumisi mungkin bisa berbagi juga kepada kami begitu ya. Sebetulnya bagaimana kondisi dari para pekerja di bidang domestik begitu ya. Dalam hal ini adalah pekerja rumah tangga sebelum akhirnya undang-undang ini disahkan. Kalau kondisi kerja secara umum ya, seperti yang juga teman-teman tahu dan juga sering diberitakan baik di televisi, di media sosial bahkan, itu kan banyak sekali PRT yang dia menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ya, utamanya oleh para pemberi kerja dan agen gitu. Jadi mereka sering mengalami dipukul, kemudian ditendang, dijambak, tidak dikasih makan sewajarnya, tidak ada ruang untuk istirahat. Kemudian juga soal ketidakpastian kerja ya, itu terkait dengan upah, BPJS juga jarang sekali PRT yang bisa menikmati ya bagaimana upah BPJS Kesehatan dan BPJS TK itu mestinya juga hak gitu. Jadi itu hal yang sering terjadi selama ini. Jadi harapannya dengan ada undang-undang ini, situasi ke depan kondisi kerja PRT itu bisa lebih baik. Baik, kita harapkan ya dengan adanya undang-undang ini nanti implementasinya juga bisa berjalan dengan baik, bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga memanusiakan para pekerja rumah tangga ini. Terima kasih kalau begitu atas informasinya dan juga wawasannya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT, Mbak Jumisi. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.